Tutorial. Yang mengal ikutin. Wih. Ini mah keren banget. Kiri nih istrinya. Masukin sini, satu lagi masukin ke situ. Udah. Weh, jadi. Keren gitu. Keren. Kasih pasir di atas. Ember pasir. Salam. Allahumma antas salam. Wa minka salam. Walika yaudus salam. Wa minna rabbana bis salam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Bismillah, Bismillah amantu billah, Amantu billah tawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Hacı kitap dua dersi şomaz. Kitap dua dersi şomaz. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ada hujan deras, ada hujan deras, ada Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel Wilhelman Family. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga yang menonton channel ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan bercerita saat saya melaksanakan prosesi hajian 1447 Hijriah kemarin. Niatnya sih ingin berbagi pengalaman agar dapat menjadi manfaat tentunya buat yang menonton. Mungkin juga menjadi informasi bagi yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji dan atau umroh di masa-masa yang akan datang. Dan bagi yang belum ada niat, semoga menjadi motivasi untuk niat dan mendaftar untuk melaksanakan haji dan atau umroh. Amin.
Khusus bagi jamaah mandiri pesanggerahan, video ini harapan saya menjadi kenangan yang terindah dan tentunya menjadi harapan juga akan terulang kembali di masa-masa yang akan datang atau di tahun depan atau di tahun-tahun yang telah Allah tetapkan untuk seluruh jamaah haji mandiri pesanggerahan melaksanakan umroh atau haji bersama keluarga. Dan bagi saya yang membuat video, selain kenangan juga sebagai motivasi untuk saya lebih konsisten dalam meningkatkan ibadah agar Allah ridho kepada saya dan memberkahi saya dan keluarga saya, dan juga harapan bagi saya agar Allah mengabulkan doa saya untuk dapat kembali melaksanakan umroh dan atau haji bersama istri dan anak-anak saya di tahun depan atau di tahun-tahun yang akan datang yang telah Allah tetapkan bagi kami sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Jadi cerita sedikit, saya tuh terdaftar di Jamaah Reguler Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Pesanggerahan. Saya tergabung dalam rombongan Jamaah Haji Mandiri Kecamatan Pesanggerahan yang berjumlah 48 jamaah. Kami Jamaah Kecamatan Pesanggerahan memilih melaksanakan ibadah haji secara mandiri, tentu dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalian yang menonton bisa cari tahu seperti apa sih jamaah haji mandiri itu. Bisa di searching atau juga bisa cari informasi terkait dengan KBIHU seperti apa, bisa di setting juga di internet. Kami itu mendapat jadwal masuk asrama tanggal 28 Mei 2025 jam 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hari. Dan kita sudah bersepakat, kita bersama berangkat dari berangkat ke asrama haji Pondok Gede itu bersama-sama dengan menggunakan bus. Kita sudah sepakat untuk berkumpul di kampus Budi Luhur, karena memang area kampus Budi Luhur masih termasuk wilayah pesanggerahan dan juga berada di pinggir jalan Ciledug Raya, jadi kita mudah mengaksesnya dan juga kita mudah untuk menuju akses tol untuk menuju ke asrama haji Pondok Gede. Jadi kita berkumpul di Budi Luhur jam 4 pagi. Berikut beberapa video-video perjalanan hajian kami dari mulai Budi Luhur sampai ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Selamat menyaksikan. Ada. Bu Rita, Pak Syarif, Pak Acok, Bu Siti, Pak Arnet, Pak Arif, Itu dipakai di mana, Pak? Leher. Bu Sandra, Pak Ari, Sama yang segitiga. Iya, ketinggal di koper kecil. Bu Yenita, Pak Arius, hadir. Ibu Nama dan Mbak Yola, hadir. Bu Yeti, Bu Suratni, hadir. Pak Wihelman, Bu Yati, Siti Nurjayati, Bu Siti Rombani, Pak Niswanto, Bu Rohimah. Oh, Ibu. Haji, Ahyar dan Mbak Alda, Pak Amaludin Lubis, Bu Zahra Nasution. Saya perwakilan dari KUA mengucapkan selamat jalan kepada ibu-ibu bapak semua. Alhamdulillah saya udah bisa hadir di sini. Ibu dan bapak dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah lancarkan dari perjalanan ke asrama haji sampai ke Tanah Suci dengan mengikuti rangkaian ibadah di Tanah Suci nanti dalam keadaan sehat walafiat, kembali lagi bersama keluarga di rumah nanti.
di hotel itu dipasangkan kita udah. Nah, saya nggak tahu bapak-bapak udah ada fotokopi belum daripada paspor visa kita, saya nggak tahu. Nah, kalau nggak difoto ya, tolong difoto ya. Takut ada apa-apa ya, apa itu ya. Saya pernah tahu Sunan Lama itu 3-4 jam terkena karena ini ya nggak ada paspornya. Nah, tahu sama nenek-nenek kita masih di dalam hutan. Hasilnya 4 jam itu. Karena kalau ada di antara hotel ada paspor slip satu, 10 bis tidak bisa jalan. Ya, 10 bis tidak bisa jalan. Kalau satu hotel hangus. Nah, tolong kita membantu ketua ilmu kita, membantu kaum kita untuk koordinasi yang baik. Kalau perlu diulang, kalau saya udah ini dah. Nah, tolong saya nggak tahu bahwa kayak itu ketua ilmu untuk. Alhamdulillah sampai di asrama haji jam 6:17. Tadi dari rumah itu jam 3:30 lah kurang lebih. Persiapan jamaah Haji Mandiri Pesanggerahan Kloter 60 Jakarta, Jakarta Selatan, mau foto dulu di miniatur Ka'bah ini. Ayo Bu, foto dulu Bu, sini Bu, sini Bu. Kita foto-foto. Yuk, kita ke miniatur Ka'bah. Ya. Ayo Pak, ke sana kita foto-foto dulu. Ayo Pak Armel, kita foto. Pak. Foto Pak, foto, silakan. Pak Mandiri Pesanggerahan, PSI. Sampai di asrama, langsung kita masuk ke aula nih. Masih Pak, dapat buku saku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Pemeriksaan kesehatan dan pengecekan dokumen kelengkapan untuk masuk asrama, di antaranya SPMA, surat keterangan sehat. Setelah proses dari periksa kesehatan, menyerahkan SPMA, dicek sama dokter, tensi, sebagainya, kita mendapatkan gelang. Setelah itu diberikan paspor kita, terus diberikan uang living cost selama di Tanah Suci, 750 real. Terus kita dapat nomor kamar di asrama,
gedung berapa dan kita untuk ke kamar naik bus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji Bu Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Amin, 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 amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Bapak dan Ibu boleh dicek lagi kartu warna birunya yang tadi sudah diberikan oleh petugas di dalam gedung. Iya. Untuk penurunan pertama adalah gedung D1, yang kedua adalah gedung D2. Agar memudahkan petugas nanti di dalam tempat peristirahatan, Bapak dan Ibu bisa ditaruh di depan tas atau dipegang aja. Kartunya aja ya. D1. Iya, pegang aja boleh. Saya D1. Iya, betul. Penurunan pertama gedung D1 ya. Gedung D1 silakan. D1 ya boleh turun ya. Ya Pak, yuk. Nanti ke depan sini ada mesin. Makasih Pak. Iya, pelan-pelan ya Pak. Makasih ya Bu. Sehat selalu ya Pak. Ya amin. Kita mau pilih dari sana. Apa tuh? Mobili? Boleh dilihat kartunya Pak Haji. 209 Pak Haji. Naik langsung lantai 2. Saya lantai 3 ya Pak ya. 314 ya langsung naik. Makasih Pak, makasih Pak. Naik lift. Saya dulu. Silakan, silakan. Kebelet, ada kebelet. Ini lantai 1 tuh. Ini kasihan ini. Lantai 2, dia udah ngacil aja tuh, dengan nungguin lagi soal istrinya. Ayo Pak. Ayo Pak. Lantai 2. Muat bisa nggak apa Bu? Bisa. Enggak apa. Nggak apa. Itu 15 orang tuh maksimalnya. Maksimal 15 orang Pak. Aman. Oke, kamar berapa tadi? Kamar 314. Oh sini 314 sampai 317. Oh ini 314. Assalamualaikum. Ah nih Pak. Kabar, saya Wilman Pak. Saya Mohalis. Dari mana Pak? Dari Karawang asli. Oh Karawang. Iya. Enggak maksudnya Kloter ini, rombongan 9. oh 9 aja. Dari Jakarta Utara ya? Jakarta Pusat. Oh pusat Pak ya? Kemayoran. Saya Sanggerahan Pak, Jakarta Selatan. Sanggerahan. Iya. Jaksel. Jaksel. Kan dari pusat sama Jaksel ya? Siap. Yang didapat dia sama Haji, dapat sendal. Ini perlengkapan mandi, handuk. Dan kita mau makan. Makannya kita pakai daging, telur, sama tahu, sama kerupuk, sama sayur. Ya Bapak dan Ibu, jangan memenuhi pesanggerahan, makan siang. Masih di kamar di Pondok Gede, sedang berbagi cerita dengan teman sekamar di pondok di asrama haji Pondok Gede.
Ini ketemu dengan rombongan dari Kebayoran. Akhirnya kan surat RT ya. Ini lagi cerita historinya daftar haji, dan Kira dicari apa? ini juga cerita tentang yang jadwalnya dimajukan karena memang kondisinya berangkat bareng orang tua katanya. Kita lihat dapat apa aja ini dari petugas kesehatan. Ini tisu basah. Ini apa nih? Metal cilis apa sih ini? Obat apa ya? Obat membantu menekan otot terkilir. Oh. Oke. Masker. Ini hand sanitizer. Ini botol untuk semprotan itu. Ini juga apa nih? Anesthesia spray atau olive. Sanitizer juga. Oralit. Kemudian ini Neoplus. Ini buat kalau lecet-lecet. Terus masker juga nih. Masker juga. Untuk beli masker, ternyata dikasih masker banyak. Oke, alhamdulillah. Kita tidur di Asrama Haji ini di paspor di gedung 1 lantai 3 314. Oh, dapatnya makan pagi, makan siang, makan malam. Snack sama pagi, snack sore. Snack pagi tadi udah. Oke. Setelah sholat asar kita rapat dengan ketua kloter dan petugas haji di kloter 60 terkait dengan teknis pemberangkatan ke Tanah Suci. Ini Pak Anang, ketua kloter 60 beserta jajaran petugas haji kloter 60. 19.57 persiapan untuk naik bus menuju bandara. Kita disuruh berpakaian langsung pakaian ihram karena insya Allah kita akan niat ihram di atas pesawat di Yalamlam apa namanya? Lupa namanya. Dan kita sudah mandi, sudah pakai ihram. Kita nanti ambil niatnya di Yalamlam di atas pesawat. Kita nggak boleh pakai yang lain, jaket juga ditaruh di sini. Terus semua di sini. Ini yang tadi dapat dari tim kesehatan. Tapi saya taruh sini semua nih, bantal, tumbler, celana, muat-muatin di tas. Insya Allah lulus screening di bandara. Masih nunggu. Kita mulai ke mobil. Menuju bus atau menuju sana ke gedung itu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Tas paspor, tasnya dilepas dijadikan satu Pak, kopernya. Jam juga. Sama kipas bapak dijadikan satu Pak. Maksudnya? ID card ID card nggak apa-apa. Jangan, tasnya silakan dihidup nggak bapak bisa masuk. Oh, tinggal tasnya taruh sini ya? Iya. Ini ya? Dijadikan satu Pak karena mau X-ray Pak. Oke. Mau X-ray dulu.
Sudah diperiksa sini Pak, sudah diperiksa tim sensor aman. Sekarang kita diarahkan untuk masuk di ruang aula ini, diposisikan duduk di tempat daftar bus masing-masing. Bisa nampak? Iya Pak, makasih Pak. Bis 6 sini. Ah udah. ونعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah ya Allah. Menggunakan kain ihram ya, karena tidak ada waktu lagi untuk kita mengganti kain ihram setibanya kita di Bandara Jeddah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pastikan Bapak Ibu ya, paspornya berada di tangan masing-masing. Ya, pastikan paspornya tidak dititipkan ke pasangannya, ke anaknya, ke orang tuanya, dipegang, dimasukkan di dalam tas masing-masing, dan pastikan tas paspornya dipakai. Dan di lembar atau di plastik mika di depan itu pastikan ada stiker stiker nomor bis dan juga stiker nomor seat atau nomor tempat duduk di pesawat ya. Jadi boarding pass Bapak Ibu tidak dipakai, yang dipakai adalah nomor seat yang ada di stiker yang Bapak Ibu tempel. Kalau nomornya 1 berarti di depan, nomornya 442 berarti itu di belakang. Jadi nomor urut 1 sampai 442. Nah itu ya. Nah, silakan nanti diperhatikan, berarti kalau berada di seat nomor 200 itu tempat duduknya nanti di tengah. 400 lebih di belakang. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain di dalam paspor ada visa, di dalam tas paspor Bapak Ibu pastikan ada fotokopi visa lagi ya. Kenapa Bapak Ibu? Untuk antisipasi apabila ketika Bapak Ibu tiba nanti di Mekah belum menerima kartu nusuk ya. Kalau belum menerima kartu nusuk, nanti langsung sampaikan kepada ketua kloter, kepada petugas kita ya. Insya Allah untuk proses umrohnya itu akan didampingi oleh petugas ya, dan juga dari bimbingan baik yayasan maupun KBH tempat Bapak Ibu mendaftar untuk daftar bimbingan ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa 7 jam sebelum Bapak Ibu terbang kita berangkatkan ke Bandara Jeddah? Karena di Bandara Jeddah nanti itu 4 jam sebelum Bapak Ibu take off, jam 11 kita sudah ditunggu oleh imigrasi Arab Saudi yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi sejak di Bandara Suta 2 jam ke depan Bapak Ibu nanti akan ada imigrasi Arab Saudi yang kita sebut dengan Foreign Makkah atau Makkah Road, yang mana membantu proses percepatan imigrasi ketika Bapak Ibu terbang menuju ke Tanah Suci. Jadi sudah diperiksa terlebih dahulu masih di Indonesia, seolah-olah nanti Bapak Ibu sudah berada di Tanah Suci. Jadi nanti setiba di Bandara Jeddah itu sudah tidak ada lagi pemeriksaan imigrasi. Turun dari pesawat, langsung dijemput, kemudian langsung naik ke bis, langsung menuju ke hotel pondokan kita di Kota Mekah. Nah, maka dari itu kami sampaikan, pastikan terutama bapak-bapak sudah mengantisipasi kemungkinan kita akan berniat ihram di pesawat ya. Insya Allah Bapak Ibu, niat ihram umroh kita maupun yang berniat haji ifrad ya, nanti niat kita adalah 30 menit menjelang pesawat tiba di Bandara Jeddah. Jadi sejak terbang nanti jam 3 dini hari, kemudian kurang lebih 8 jam di penerbangan di pesawat ya, 1 jam atau paling cepat 2 jam sebelum pesawat landing, Bapak Ibu sudah bersiap-siap untuk berniat ihram ya. Maka paspornya sudah disiapkan, dipegang masing-masing.
menuju bus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya, silakan bis 6 berangkat. Selamat jalan ke Amanillah. Apa ya Pak, yang kiri? Ya. Apa Helman Masar Ya. Maaf, makasih Pak. Bis 6, bisnya Blue Star. Tentengannya dipegang. Tanginya makan dulu. Tanginya makan dulu. Tanginya bangun. Aman Pak? Aman, aman. Pak Karam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Kita lihat berapa living cost yang diberikan jamaah haji selama di Tanah Suci. Dari biaya yang kita keluarkan dikembalikan ke kita untuk living cost sekitar 750 real. Setengah 10. Anak busnya bergiliran tapi berangkat ke bandarnya bareng-bareng. Kita habis 6 jalan jam 9:38. Sampai di bandara jam setengah 11 kurang lebih. Perjalanan dari asrama Pak, dari asrama Haji Pondok Gede kurang lebih 1 jam lewat. Masuk dalam bandara jam 11. Makasih Pak. Assalamualaikum. Bis 7 di sebelah kanan, Pak. Ini bis 6, Pak Armen. Pak Armen, tas awas kok. Cari tas. Tas kita mana ya? 314. Oh ini dia.
tas saya. Lanjut lagi masuk ke dalam ke ruang tunggu. 12. Mana ya Pak Arum? Jangan lupa itu itunya pecinya. Oh iya, nanti pas udah niat umroh ya. Iya di Amlam-Lam. Ini ada kali. Mulai masuk ke ruang pemeriksaan imigrasi Arab Saudi. Sekarang jam berapa ya? Jam 12:30 kurang lebih. Masuk ke ruang pemeriksaan Arab Saudi. Pak, kapan tayangnya Pak? Hai. Rekam dulu kapan Nanti. Ayo guys. Udah belum nih? Udah. Ini mah kapasitas gede. Hah? Gede insyaallah. 1 tera ya. Enggak sampai. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Waalaikumsalam. 9 Mei 2025 hari Kamis dini hari jam 12:30 pagi ya. Kita ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 dan ini adalah bandara baru yang akan menjadi khusus buat umroh dan haji di sini. Kita sedang menuju ke imigrasi checking dari Arab. Jadi dilapis ini orang-orang Arab asli, bukan Arab Tanah Abang ya, ini Arab asli. Puncak. Insya Allah setelah ini imigrasi cap paspor, kita langsung istirahat di gate. Setelah istirahat di gate baru nanti kita bisa dipanggil pesawat. Kita siapin dulu paspornya guys. Paspor disiapin, mana paspornya? Ini tas ini Keberatan. harus menjadi kantong Doraemon. Semua harus ada masuk sini gitu. Oh, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon doanya guys, semoga kita semua di sini umroh hajinya mabrur. Amin. Umroh wajib. Amin. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Karom. Kita masuk ke ruang pemeriksaan imigrasi Arab Saudi.